Pemirsa, nama putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, menguat menjadi bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto. Putusan MK tentang batas usia capres-cawapres yang akan diumumkan MK pada hari Senin akan menentukan langkah politik Gibran. Lalu bagaimana peluang Gibran menjadi cawapres Prabowo? Gerindra yang mendukung Mas Gibran bagaimana, Pak? Untuk jadi cawapres? Ya itu kan, ya gimana ya, itu pernyataan dari bawah ya kita catat. Tapi saya sudah katakan ini keputusan harus dengan semua ketua partai koalisi. Pak, tapi apakah nggak dirasa Pak Apakah tidak dirasa terlalu muda Pak Gibran sebagai cawapres Pak? Iya, maksudnya kayak pengalaman juga masih minim gitu loh Pak, Mas Gibran ini. Apakah tidak dirasa Terlalu muda dan masih... Gimana kalau kehendak rakyat begitu? Inilah yang disampaikan baca pres dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, saat ditanya wartawan terkait usulan sejumlah pihak kepadanya untuk menerima putra sulung Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presidennya. Menurut Prabowo, usia Gibran yang masih muda tidak jadi masalah apabila usulan menjadikan Gibran sebagai cawapres adalah kehendak rakyat. Prabowo mengatakan akan tetap menunggu hasil putusan MK tentang batas usia minimal cawapres. Nama Gibran Rakabuming Raka belakangan ramai diperbincangkan karena putra sulung Presiden Joko Widodo yang juga wali kota Surakarta ini digadang-gadang sebagai bacawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2024. Beberapa kalangan menganggap kombinasi Prabowo-Gibran merupakan sosok yang sesuai untuk memenangkan pesta demokrasi mendatang. Solidaritas Ulama Muda Jokowi atau Samawi misalnya, baru-baru ini menyampaikan harapan mereka kepada Prabowo agar bacapres dari Koalisi Indonesia Maju ini bersedia menggandeng Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres apabila gugatan di MK dikabulkan. Terkait usulan ini, Prabowo berjanji akan membawa usulan Samawi pada forum ketua umum dari Koalisi Indonesia Maju. Kita malam hari ini sudah mengerucut menjadi 4 nama. 4 nama yang bisa sampaikan adalah 1 calon dari luar Jawa, 1 calon dari Jawa Barat, 1 calon dari Jawa Tengah, 1 calon dari Jawa Timur. Menyusul adanya wacana dan usulan untuk menjadikan dirinya sebagai bacawapres Prabowo, Gibran mengaku telah melapor kepada PDI Perjuangan. Dan sudah saya laporkan ke pimpinan, ke Pak Sekjen, Mbak Puan dan Bapak. Ada jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawaban Mas Gibran ke Pak Prabowo? Jawabannya, umurnya tidak cukup. Terus kalau misalnya umurnya cukup, apakah akan menerima lalu berskor? Tapi kan lagi ada uji MK Mas. Uji MK kan sedang berproses juga. Dan tampaknya semua menunggu itu. Ditunggu aja. Bila duet Prabowo dengan Gibran betul-betul bisa diwujudkan, bukan tidak mungkin langkah ini akan memicu konflik antara PDIP dengan Prabowo Subianto. Kehadiran Gibran sebagai bacawapres akan diartikan sebagai representasi dari Presiden Joko Widodo. Itu berarti Jokowi dinilai memiliki suara yang bertolak belakang dengan kubu partainya. Utama penentunya adalah faktor Jokowi. Jadi kalau kemudian MK katakanlah mengabulkan terkait dengan usia, maka Jokowi lah yang akan menjadi penentu. Belum otomatis Mas Gibran akan menjadi cawapres Pak Prabowo atau Mas Ganjar kata Pak Prabowo dalam konteks ini. Jadi restu Pak Jokowi akan mengkalkulasi potensi kemenangan, itu paling penting. Kalau ternyata Mas Gibran dipasangkan dengan Pak Prabowo memiliki potensi kemenangan, maka dugaan saya itu sangat mungkin Pak Jokowi akan mendorong Mas Gibran menjadi wakilnya Pak Prabowo. Jadi hitungan beberapa hari ke depan itu faktor Pak Jokowi yang sangat menentukan. Dan tanggapannya Berapa bulan nggak pernah ketemu? Pak, ada anggapan ada dinasti Jokowi, Pak, dinasti politik Jokowi, jadi langsung tanggapan Bapak terkait ini gimana? Ya serahkan masyarakat aja lah.
Jika seluruh spekulasi yang ada saat ini benar adanya, maka akan ada kontraksi politik yang muncul. Jokowi akan dilabeli sebagai pemimpin yang akan melanggengkan politik dinasti. Isu politik dinasti yang bisa diantisipasi atau tidak akan memiliki dampak. Dan yang ketiga ada dari sisi itu publik ya, dari sisi publiknya. Nah, dari sisi elitnya, relasi kekuasaan, relasi elitnya, ada kontraksi politik yang akan muncul, yaitu Pak Jokowi akan berhadapan dengan Pak Ibu Mega head to head secara politik, dan ini punya dampak politik yang cukup keras menurut saya. Ya ada asumsi-asumsi publik saja. Dulu kan orang nebak-nebak bahwa ada hubungan yang kurang oke, misalnya antara Jokowi dengan PDIP. Tapi dalam Rakernas kemarin Jokowi bisik-bisik ke Ganjar kalau lantik langsung bikin tentang tim teknis tentang ketahanan pangan dan seterusnya. Jadi ini kan sebenarnya bermuara dari sikap dan gestur politik dari Jokowi ya. Saya selalu mengatakan Jokowi itu nggak mungkin kemana-mana karena sampai hari ini masih kader PDIP. Saya selalu mengatakan yang seakan-akan mendapatkan angin sorga, longgar dukungan politiknya dalam tanda kutip yang diberikan Jokowi itu kepada Prabowo. Ingat loh, Jokowi itu suatu waktu bisa balik badan dan tidak kemana-mana dan tidak juga ke Prabowo Subianto. Jangan merasa angin surganya ini didapat. Jokowi itu orang Jawa. Orang Jawa itu Silvi, antara lagi happy dan nggak happy itu nggak kelihatan. Orang Jawa itu kalau taruh keris dia di belakang bukan di depan. Jangan-jangan apa yang tampak di depan itu berbeda dengan panggung belakangnya. Oleh karena itu saya selalu mengatakan ke teman-teman pendukung Prabowo Subianto, kalaupun toh Jokowi mendukung itu bonus. Kepastian pencawapresan Gibran mungkin menjadi hal yang ditunggu para pendukung dan rival politik Jokowi. Namun kepastian nasib Gibran untuk menjadi cawapres masih tergantung pada putusan Hakim Konstitusi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.